Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marinda Panca Ayunintias dengan NIM 223209015. Saya dari kelas akuntansi 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran saya pada mata kuliah analisis laporan keuangan dengan subbab analisis aktivitas pendanaan. Pada materi pertama, yaitu analisis aktivitas pendanaan. Apa sih yang dimaksud dengan aktivitas pendanaan itu? Analisis aktivitas pendanaan adalah proses penting dalam mengelola keuangan suatu perusahaan. Proses ini membantu untuk memahami bagaimana perusahaan mendapatkan dana dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari pertumbuhan. Selanjutnya ada tujuan analisis aktivitas pendanaan. Analisis aktivitas pendanaan bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana suatu perusahaan memperoleh dan menggunakan dana untuk mendukung operasional serta pertumbuhan. Tujuan utama analisis ini meliputi yang pertama, memahami struktur modal, menentukan proporsi utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi penggunaan dana, menganalisis bagaimana perusahaan menggunakan dana yang diperoleh untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, mendeteksi resiko keuangan, mengidentifikasi potensi resiko yang terkait dengan aktivitas pendanaan perusahaan. Dan yang terakhir, membuat keputusan strategis, membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan pendanaan dan investasi. Analisis ini penting untuk pengambilan keputusan manajerial dan menarik minat investor serta kreditor. Dalam konteks aktivitas pendanaan, ada 3 komponen utama yang perlu dipahami. Yang pertama ada sumber dana. Sumber dana sendiri adalah berbagai cara atau mekanisme yang digunakan perusahaan untuk memperoleh modal yang dibutuhkan dalam operasional atau ekspansi bisnis. Ada 2 kategori utama dari sumber dana, yaitu ekuitas. Ekuitas adalah dana yang diperoleh dari pemilik atau investor seperti pemegang saham. Sumber ini termasuk penjualan saham biasa atau saham preferen. Modal ekuitas tidak memerlukan pembayaran bunga, tetapi memberikan hak kepemilikan pada pemegang saham. Dan yang kedua adalah utang. Utang di sini adalah dana yang dipinjam dari pihak ketiga seperti bank, lembaga keuangan, atau investor obligasi. Bentuk utang termasuk pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau bentuk kredit lainnya. Dan yang kedua ada penggunaan dana. Penggunaan dana mencangkup bagaimana perusahaan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis. Beberapa penggunaan dana utama meliputi yang pertama, investasi dalam aset tetap. Perusahaan mungkin menggunakan dana untuk membeli aset tetap seperti gedung, mesin, atau teknologi. Yang kedua ada modal kerja. Modal kerja digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional harian perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, atau manajemen inventaris. Yang ketiga, pembayaran utang. Pembayaran utang digunakan untuk membayar utang atau bunga utang yang telah jatuh tempo, mengurangi beban kewajiban keuangan. Dan yang terakhir, pembelian kembali saham. Beberapa perusahaan menggunakan dana untuk membeli kembali saham yang beredar di pasar guna meningkatkan nilai saham yang tersisa. Dan yang ketiga ada biaya perolehan dana. Biaya perolehan dana adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan baik melalui utang maupun ekuitas. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi biaya perolehan dana adalah yang pertama, biaya utang merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan atas pinjaman atau obligasi. Semakin tinggi suku bunga yang ditetapkan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Biaya utang juga dipengaruhi oleh profil risiko perusahaan dan kondisi pasar. Dan yang kedua ada biaya ekuitas. Biaya ekuitas ini adalah imbalan yang diharapkan oleh pemegang saham atau investasi mereka. Biaya ekuitas biasanya lebih tinggi daripada biaya utang karena pemegang saham menanggung risiko lebih besar dibandingkan pemberi pinjaman kan nilai saham. Dan yang terakhir ada biaya modal. Kombinasi antara biaya utang dan biaya ekuitas, biaya modal menggambarkan tingkat pengembalian minimal yang diharapkan.
oleh pemegang saham dan kreditur untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Ini digunakan untuk menilai profitabilitas investasi baru atau keputusan pendanaan. Kesimpulan dari materi ini adalah dalam aktivitas pendanaan, sumber dana menunjukkan dari mana perusahaan mendapatkan modal. Penggunaan dana mencakup bagaimana modal tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan bisnis. Dan biaya perolehan dana merupakan harga yang harus dibayar perusahaan untuk mendapatkan modal tersebut. Materi selanjutnya adalah analisis arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Berikut adalah beberapa contoh sumber dana yang dapat terlihat dalam analisis arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, ada penerbitan saham. Contohnya, uang yang diterima dari penjualan saham baru kepada investor. Yang kedua, penerbitan obligasi. Contoh, uang yang diperoleh dari penerbitan obligasi yang dijual kepada investor. Dan yang terakhir adalah pinjaman bank. Contohnya, dana yang diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Setiap sumber ini berkontribusi terhadap arus kas masuk yang digunakan untuk mendanai aktivitas operasional atau investasi perusahaan. Selanjutnya adalah analisis arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Berikut adalah beberapa contoh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan dalam analisis arus kas. Yang pertama, pembayaran utang. Contohnya, uang yang dibayarkan untuk melunasi pinjaman bank atau utang jangka panjang. Yang kedua, pembelian saham sendiri. Uang yang digunakan untuk membeli kembali saham perusahaan dari pasar. Dan yang terakhir adalah pembelian dividen. Pembayaran dividen kepada pemegang saham sebagai distribusi laba. Analisis arus kas keluar ini membantu perusahaan memahami pengelolaan dan penggunaan dana yang berkaitan dengan pendanaan. Selanjutnya adalah rasio-rasio penting dalam analisis aktivitas pendanaan. Pada subbab kali ini, terdapat 4 rasio penting dalam analisis aktivitas pendanaan. Yang pertama, rasio utang, menunjukkan proporsi utang terhadap total aset perubahan. Yang berarti rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat resiko finansial perusahaan, karena semakin besar utang yang digunakan, semakin tinggi resiko yang dihadapi perusahaan jika terjadi perubahan kondisi, pasar, atau ekonomi. Yang kedua, rasio solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Bisa dijelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, termasuk membayar utang yang jatuh tempo. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan dibandingkan dengan total liabilitasnya, sehingga investor atau kreditur bisa memahami resiko gagal bayar perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa liquid atau mudah suatu perusahaan bisa memenuhi utang jangka pendeknya menggunakan aset-aset yang bisa segera dikonversi menjadi kas. Yang terakhir, rasio profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari operasi. Atau rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini penting karena membantu investor dan manajemen untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Subbab selanjutnya adalah interpretasi hasil analisis aktivitas pendanaan. Yang pertama adalah identifikasi tren, yaitu membandingkan hasil analisis dengan periode sebelumnya untuk melihat tren dan perubahan. Yang kedua, evaluasi resiko, yang berarti mengevaluasi resiko keuangan yang terkait dengan aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir, penilaian kinerja, yang berarti menilai kinerja perusahaan berdasarkan hasil analisis aktivitas pendanaan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kita bisa menyimpulkan bahwa analisis aktivitas pendanaan sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai operasinya secara efisien dan mengurangi risiko keuangan. Disarankan agar perusahaan menjaga keseimbangan yang sehat antara penggunaan utang dan ekuitas, serta memastikan bahwa setiap keputusan pendanaan memiliki tujuan yang jelas dan dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Cukup sekian mengenai video pembelajaran saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.